Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sharing belajar tentang bab sabar dari buku Sarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Jilid 1, penulis Dr. Mustafa Said Alkin, Dr. Mustafa Al-Bugo, Muhyiddin Mistu, Ali Ashirbaji, Muhammad Amin Lutfi. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 200 dan Al-Baqarah ayat 155, Az-Zumar ayat 10, Asy-Syura ayat 43, Al-Baqarah ayat 153, surat Muhammad ayat 31, dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk bersabar serta menjelaskan keutamaan sabar. Juga ada beberapa penjelasan mengenai hadis dari beberapa sumber, yaitu hadis riwayat Muslim muttafaq alaih, kemudian hadis riwayat Bukhari, boleh kemudian beberapa hadis yang lainnya yang isinya tentu saja tentang sabar. Ada beberapa hadis di sini yang isinya tentang sabar. Ya, banyak sekali hadis-hadis terkait sabar. Saya akan merangkum dalam pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama, wudhu memiliki kedudukan yang utama dalam Islam. Ia menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian zikir adalah amal ibadah yang utama. Kemudian hadis yang mengandung anjuran untuk memperbanyak sholat, karena sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, juga akan membimbing orang yang mendirikannya untuk mengikuti kebenaran dan mencegah kerusakan. Kemudian sabar adalah sifat yang utama. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan utama, tempat kembali saat terjadi pertikaian, dan undang-undang bagi umat Islam. Kemudian melalui sabda Rasulullah SAW, beliau menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sodakoh, karena sodakoh adalah bukti kejujuran dan keikhlasan seorang muslim. Kemudian setiap manusia harus bekerja dan mencari rezeki agar tidak tergantung atau meminta-minta pada orang lain. Kemudian setiap muslim harus mengisi usianya dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran hadis berikut. Hadis yang menjadi satu bukti bagi setiap muslim bahwa mereka harus memiliki sifat-sifat yang terpuji, seperti mudah memaafkan dan suka berinfak. Kemudian yang dimaksud dengan kaya bukan kaya harta, melainkan kaya hati. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk menerima nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dan bersikap qanaah serta menjauhi sikap meminta-minta. Kemudian sifat dan akhlak terpuji dapat diperoleh dengan kesabaran. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya. Kehidupan seorang muslim, baik senang maupun susah, adalah kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian seorang mukmin sejati akan bersyukur kepada Allah di waktu senang dan bersabar di waktu susah, sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sementara itu, orang yang imannya lemah akan menggerutu dan marah ketika ditimpa musibah, sehingga ia mendapatkan dua keburukan, yakni kesulitan hidup dan dosa karena ketidaksabarannya. Ia juga tidak bisa mengukur besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga tidak bisa mensyukuri dan melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, nikmat yang ada padanya berubah menjadi bencana. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya. Seorang yang sedang sakit diperbolehkan mengeluhkan sakit yang dirasakannya. Kemudian diperbolehkan menyebutkan sifat-sifat baik orang yang sudah meninggal.
Kemudian hadis yang menjadi bukti kesabaran Nabi Muhammad SAW saat menghadapi sakaratul maut. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya diperbolehkan mengundang orang-orang soleh saat salah satu anggota keluarga sedang sekarat. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan berkah dan doa mereka. Bahkan diperbolehkan meminta kehadiran mereka dengan sumpah. Kemudian orang-orang yang diundang dianjurkan untuk memenuhi permintaan yang disertai dengan sumpah. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersikap lembut, mengasihi, dan menyayangi makhluk Allah. Selain mengandung anjuran, hadis tersebut juga mengandung peringatan untuk menjauhi hati yang keras. Diperbolehkan menangisi orang yang meninggal selama tidak meraung-raung. Kemudian berusahalah meringankan kesedihan orang yang sedang tertimpa musibah. Pelajaran hadis berikutnya, karomah para wali Allah benar adanya. Berbohong diperbolehkan dalam peperangan dan dalam situasi yang semisalnya, atau untuk menyelamatkan seseorang dari bahaya. Seorang mukmin akan diuji untuk mengetahui kebenaran imannya, meskipun ujian itu membahayakan nyawanya. Orang-orang yang berdakwah dan menyerukan kebenaran harus berkorban. Allah pasti membela kebenaran dan orang-orang yang membela kebenaran. Allah jugalah yang akan menghancurkan kebatilan dan orang-orang yang membela kebatilan. Seorang muslim diperbolehkan mengorbankan nyawanya ketika ia melihat pengorbanannya mempunyai manfaat yang sangat besar. Kisah yang menjadi bukti salah satu mukjizat Al-Quran, yakni menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang telah dilupakan sejarah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Buruj ayat 4, yang artinya orang-orang yang membuat parit telah dibinasakan. Poin yang berikutnya, seorang pendidik sebaiknya menggunakan kisah sebagai sarana pendidikan, karena kisah memiliki pengaruh yang luar biasa. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, tidak sabar bertentangan dengan takwa. Kesabaran yang sebenarnya adalah sabar saat musibah menimpa pertama kali. Hadis tersebut merupakan bukti ketawaduan dan kelembutan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang belum mengerti. Setiap muslim harus melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ziarah kubur diperbolehkan bagi wanita karena tidak ada larangan wanita berada di kuburan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, musibah terbesar bagi seseorang adalah ketika ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Orang kafir, meskipun banyak berbuat baik, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah karena amalnya tidak dilandasi iman. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya, Ibnu Alan berkata, jika yang diharapkan seorang mukmin adalah pahala yang dijanjikan Allah, maka ia akan menyadari bahwa musibah taun adalah takdir dari Allah. Seandainya musibah taun menimpanya, ia sabar menghadapinya. Apabila ia mati karena taun yang menimpanya, ia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Kemudian orang yang sabar menghadapi taun atau penyakit lain yang sejenis dengan penyakit itu akan selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, seseorang yang berada di daerah berjangkitnya taun hendaknya tidak pergi ke daerah lain agar wabah tersebut tidak menular ke daerah lain. Kemudian pahala mati syahid tidak terbatas hanya untuk orang yang mati di medan perang. Pahala itu juga dapat diperoleh oleh orang yang mati karena menderita taun, tenggelam, atau melahirkan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dua mata secara khusus karena mata adalah anggota tubuh yang paling disukai oleh manusia. Surga adalah pahala yang paling besar karena nikmat penglihatan akan sirna dengan berakhirnya usia seseorang di dunia. Sedangkan nikmat surga adalah nikmat yang abadi yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang bersabar saat diuji dengan kebutaan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut. Pahala sabar adalah surga.
Penyembuh penyakit adalah doa yang disertai dengan obat yang diminum. Bagi orang yang mampu, melaksanakan kewajiban lebih utama daripada mengambil keringanan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut. Hadis yang menjadi bukti bahwa para nabi mengalami berbagai penderitaan saat menyampaikan dakwah dan mereka bersabar menghadapi penderitaan itu. Salah satu sifat para nabi adalah menyikapi ketidakmengertian umatnya dengan pemberian maaf. Tidak sepatutnya kita memperlakukan orang yang tidak mengerti sebagaimana mereka memperlakukan kita. Nabi SAW pernah terluka pada perang Uhud, namun beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti." Sikap beliau ini patut kita contoh. Pelajaran-pelajaran hadis berikut. Penyakit yang diderita seorang muslim dan penderitaan lain yang menimpa dirinya adalah sarana untuk membersihkan dirinya dari dosa. Orang yang celaka adalah orang yang diharamkan dari pahala kebaikan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, cobaan yang dihadapi dengan kesabaran akan mendatangkan pahala. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi karena mereka dibekali kesabaran yang sempurna dan menjadi teladan bagi umatnya. Pelajaran hadis berikut, setiap mukmin pasti akan mengalami ujian, baik berupa rasa kekurangan maupun penyakit. Namun, semua yang menimpanya adalah kebaikan, karena ujian itu menjadikannya semakin dekat dengan Allah dan menjadi penghapus dosa-dosanya. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya, setiap muslim diserukan untuk menyerahkan urusan hidup dan matinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim diperbolehkan mengharap kematian karena rindu bertemu Allah, ingin syahid di jalan Allah, ingin dikubur di tempat suci, atau khawatir tidak bisa mempertahankan akidahnya. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, bersabar saat menghadapi siksaan untuk mempertahankan akidah adalah sikap yang terpuji. Tersebarnya Islam, ketentraman, dan kedamaian adalah bukti tanda-tanda kenabian. Hadis yang menjadi bukti kesabaran para sahabat dalam menghadapi siksaan untuk mempertahankan akidah mereka. Mereka menyampaikan keluhan mereka kepada Rasulullah SAW karena mereka melihat bahwa kedamaian akan memberikan ketenangan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran orang-orang soleh terdahulu harus dicontoh saat mereka menghadapi cobaan. Permusuhan yang dilancarkan terhadap kebenaran sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu, orang-orang beriman yang hidup di setiap zaman harus bersabar menghadapi berbagai ujian dan serangan yang dilancarkan musuh. Islam adalah agama ketentraman dan kedamaian. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, hadis yang mengandung perintah untuk memberikan nasihat karena Allah dan Rasul-Nya, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Memberi maaf kepada orang lain adalah sifat para nabi yang perlu diteladani. Hadis yang menjadi bukti bahwa Nabi SAW sangat bijaksana dalam melunakkan hati seseorang, dan beliau sangat lembut terhadap umatnya. Semua itu patut dicontoh oleh setiap muslim. Rasulullah SAW mencontoh sifat baik para nabi yang diutus sebelum beliau. Beliau melakukan hal itu untuk merealisasikan firman Allah. Kitab suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 90 yang artinya, maka ikutilah petunjuk mereka. Rasulullah adalah manusia, sebagaimana manusia lainnya. Beliau bisa marah dan beliau bisa senang. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, ujian yang dialami seseorang sesuai dengan kualitas keimanannya. Orang yang sabar saat sakit atau saat tertimpa musibah lainnya akan diampuni dosa-dosanya. Allah akan memberikan ujian kepada hambanya yang solih. Ujian itu merupakan bukti cinta Allah kepadanya. Orang yang beriman harus ridho terhadap ujian yang dialaminya, tidak berputus asa karenanya, dan tidak marah terhadapnya. Salah satu tanda dihapuskannya dosa adalah sabar terhadap cobaan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, hadis yang menceritakan kisah seorang istri yang bersikap dewasa dan cerdas yang patut diteladani oleh wanita muslimah.
Kesabaran Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal dunia patut diteladani oleh setiap muslimah. Berita duka harus disampaikan dengan baik dan pada waktu yang tepat. Seorang istri harus berusaha menjadikan suaminya tidak bersedih atas duka yang menimpa. Hadis yang menjadi bukti bahwa wanita muslimah pun ikut andil dalam jihad. Hadis yang menjadi bukti cinta para sahabat kepada Rasulullah dan bagaimana mereka berusaha menyertai beliau, mengadukan semua permasalahan kepada beliau, dan mengharap berkah dari kebersamaan mereka dengan Nabi. Suami harus meringankan beban yang ditanggung oleh istrinya, demikian juga sebaliknya. Keduanya harus mempercantik diri masing-masing untuk melanggengkan cinta di antara mereka. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan harus diberi nama yang baik dan sebaik-baiknya nama adalah Abdullah untuk laki-laki. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan kebaikan. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, makna kuat menurut Islam berbeda dengan yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah sebelum itu. Mengendalikan nafsu lebih berat daripada berperang melawan musuh. Seorang muslim harus menjauhi sifat marah karena pengaruh negatifnya sangat besar terhadap tubuh, jiwa, dan masyarakat. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, marah dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Marah adalah sifat tercela. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan harus dijauhi. Marah yang tercela adalah marah yang terkait dengan urusan dunia. Sedangkan marah yang terpuji adalah marah untuk membela agama Allah, sebagaimana Rasulullah SAW marah ketika beliau melihat syariat Allah diinjak-injak. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, seorang mukmin akan diuji dengan berbagai bentuk cobaan. Melalui hadisnya, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira kepada orang beriman yang mendapat ujian lalu bersabar. Di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan sungguh akan Allah berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Pelajaran-pelajaran hadis berikut, tingginya derajat para qura'ul Quran atau para ulama yang menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan qura'ul Quran bukanlah orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah duka atau di pesta-pesta pernikahan. Seorang pemimpin hendaknya memilih orang-orang yang baik untuk membantu tugasnya. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, hadis yang menjelaskan beberapa sikap yang harus dimiliki seorang mukmin, yakni 1. Bersabar terhadap berbagai cobaan dan menerima semua ketentuan Allah. 2. Pasrah terhadap kehendak Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. 3. Tetap taat kepada pemimpin meskipun ia bertindak zolim, namun harus senantiasa diiringi dengan doa agar Allah memberinya hidayah. Pelajaran-pelajaran hadis berikut, salah satu mukjizat Nabi SAW adalah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, meminta jabatan bukanlah perbuatan yang baik, kecuali jika tidak ada orang yang layak selain dia. Rasulullah SAW memiliki visi yang sangat baik. Beliau tidak akan mengangkat orang yang tidak memiliki kecakapan di bidangnya. Seorang mukmin hendaknya senantiasa bersabar dan tidak mengangkat orang-orang yang tidak cakap sebagai pemimpin. Pelajaran-pelajaran hadis berikutnya, perintah untuk mempersiapkan jihad. Persiapan ini meliputi persiapan kekuatan untuk menghadapi musuh, meninggalkan maksiat, bertobat, dan berdoa kepada Allah. Ketika ditimpa kesulitan dan musibah, kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Hadis yang menjadi bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat dan umatnya. Kita dilarang mencari musuh dan mengandalkan kekuatan materi semata. Kemudian umat Islam diperintahkan untuk bersabar karena sabar merupakan bekal terpenting dalam jihad. Wallahu musta'an, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.